Jadi kemarin sebuah benda itu ada yang disebut namanya bersifat partikel, ada gelombang. Jadi sebenarnya partikel dengan gelombang ini ya bisa dikatakan sifat ya, dia ditemukan sebelum awal abad 20 lalu ya. Jadi fisikawan itu sudah mempelajari fenomena ya. Jadi ada beberapa benda yang kita anggap sebagai partikel gitu ya. Seperti misalkan dulu itu elektron dan benda-benda lainnya sebagai molekul itu adalah partikel gitu ya. Dan ada juga benda yang bersifat gelombang gitu ya, yang dia dapat berinterferensi dan berdifraksi sebenarnya nanti. Jadi fenomena gelombang ini adalah salah satunya bisa berinterferensi, berdifraksi. Kalau partikel tidak. Jadi distribusinya tertentu. Nah kemudian penemuan awal abad 20 ternyata partikel ya apa benda yang sebelumnya dianggap sebagai partikel ternyata dia juga dapat bersifat sebagai gelombang, artinya dia punya bisa apa dapat berdifraksi atau berinterferensi gitu. Nanti akan kita bahas itu apa interferensi difraksi ya. Kemudian apa namanya kalau partikel dia tidak dapat berinterferensi berdifraksi gitu ya. Jadi kalau jadi ternyata yang tadi awalnya gelombang tapi ternyata dia bisa bersifat sebagai materi ya. Itu yang disebut namanya sifat dualisme partikel gelombang gitu ya. Itu yang kemarin kita sempat bahas sebentar. Kemudian kita tahu bahwa beberapa gelombang itu, ini seperti contohnya ada gelombang air ya. Jadi apa namanya gelombang yang kita pelajari sekarang, itu sebenarnya ada beberapa ya. Salah satunya itu ada gelombang mekanik ya. Nanti ada lagi gelombang elektromagnetik. Itu spesifiknya nanti gelombang elektromagnetik Anda pelajari setelah belajar listrik magnet gitu. Jadi itu semester depan. Jadi yang kita pelajari sekarang itu adalah gelombang mekanik ya. Jadi artinya gelombang yang perambatannya butuh medium. Contohnya misalkan ada gelombang bunyi ya. Nah kalau yang saya bicara sekarang ini kan kita online. Itu kita menggunakan gelombang apa? Bunyi atau cahaya? Cahaya, Pak. Elektromagnetik gelombang cahaya, Pak. Ya, jadi kita ini sekarang menggunakan ada dua gelombang. Jadi pertama gelombang cahaya itu yang mentransmisi data-data ya berupa gelombang mekanik ya kan karena telinga kita tuh tidak mendengar gelombang cahaya tapi gelombang mekanik kan ya. Jadi kita ini menggunakan dua gelombang. Kalau kita di handphone atau di HP atau di laptop gitu ya. Memang kita komunikasinya menggunakan gelombang cahaya karena itu yang paling cepat jelas. Ya. Tapi ketika sudah sampai laptop kita pakai earphone gitu ya. Nah, gelombang cahaya itu data-data tersebut itu dirubah oleh alat di laptop ya. Itu atau alat di earphone itu menjadi gelombang bunyi kan. Karena telinga kita itu adalah mendengar itu gelombang mekanik ya, gelombang bunyi ya, bukan gelombang cahaya. Kalau mata itu melihat gelombang elektromagnetik. Gelombang cahaya, Nah, gelombang tiga ini, gelombang air, bunyi, dan gelombang stadium itu biasanya bergerak atau propagasi itu menggunakan medium, sedangkan gelombang cahaya itu tidak. Nah, ini contohnya, jadi gelombang mekanik, bunyi, air, dan lainnya itu perlu medium menjalar. Ya, kalau Anda bunyikan meja, itu gelombang bunyi ya. Jadi ada dua gelombang bunyi dengan jadi gelombang bunyi ya tentunya yang merambat di udara gitu ya dengan getaran yang merambat dia dalam medium mejanya misalkan kayu atau besi gitu ya. Seperti itu. Nah, yang tadi gelombang materi itu. Nah, kemudian tipe-tipe gelombang ya. Tipe-tipe gelombang itu ada gelombang transversal yang contohnya seperti ini. Ini adalah arah getarnya ke arah semu Y gitu ya. Dan sedangkan ini
arah sumbu X ya, arah propagasinya. V di sini adalah disebut namanya kecepatan propagasi. Kalau kecepatan getar itu nanti terkait dengan turunan dari fungsi gelombangnya. Gitu. Kemudian ini adalah gelombang longitudinal ya, kemarin juga sudah kita bahas sebentar bahwa apa istilahnya gelombang ini dia penjalarannya sejajar ya dengan perpindahan medium ya, atau sejajar dengan arah getar gitu. Ini kalau Anda lihat di sini kalau ini sinusoidal artinya yang paling puncak di sini yang paling padat gitu ya. Makin ke sini dia hilang ya, terus tidak ada ya di ininya di sini terus dia naik lagi gitu ya. Jadi seperti itu. Kemarin juga kita udah bahas ini ya tentang gelombang longitudinal seperti ini ya. Dan ini gelombang transversal. Juga nih kalau kita lihat di sini gelombang itu adalah apa fenomena penjalaran energi, jadi dia menjalar energinya tapi titiknya itu tetap. Ya. Ini gelombang Rayleigh yang kebalikan tadi dari gelombang permukaan air. Nah, tentunya ini gelombang-gelombang yang sederhana ya. Seperti apa namanya gelombang laut segala macam itu ya itu sederhananya gelombang harmonis ya. Sinusoidal, tapi secara umum itu tidak. Jadi tentu kalau untuk gelombang di alam itu sifatnya lebih kompleks ya. Karena banyak faktornya. Jadi gelombang-gelombang seperti yang tadi Anda gambarkan seperti ini gambar gelombang-gelombang yang bisa jadi yang dibangkitkan di lab lah. Yang dimana semua gangguan dari luar itu terisolasi, artinya dihilangkan. Ya, jadi seperti ini. Jadi kalau untuk gelombang di luar tentunya bentuknya jauh lebih rumit ya karena banyak faktor yang mempengaruhi bentuk gelombangnya. Nah, jadi yang kemarin juga kita bahas ya pada gelombang kita punya panjang gelombang ya. Kemarin ini adalah jarak antar puncak atau jarak antar lembah atau jarak ini nih dari 0 ke 0 tapi nolnya satu puncak, satu lembah gitu ya. Ini ada T di sini adalah periode. Ya. Periode itu yang untuk satu gelombang, satu lambda. Nah, cepat kelajuan propagasi gelombang atau istilahnya kecepatan rambat gelombang itu sama dengan lambda per T besar ya, di mana T besar itu satu periode. Jadi ini gambarnya ya, kalau satu lambda itu seperti ini, ada satu lembah, satu puncak ya. Kalau ini masih 0 ya, di sini seperempat, di sini setengah, di sini 3/4, di sini T sama dengan, di sini satu periode baru ya. Jadi ada frekuensi itu kita satuannya per detik, satu atau satu per periode, besarannya satuan itu per detik atau kita sebut hertz. Seberapa sering dia bergetar. Itu terkait dengan ini. Kemarin juga kita ambil contoh ya, jadi apa namanya ini ada lembah dengan satu lembah satu puncak, ini berarti setengah gelombang ya, kemudian didapatkan apa namanya delta T-nya 2 detik. Kemudian ini juga terkait dengan bunyi kelajuan udara ya, kelajuan bunyi di udara yang 300 meter per sekon dengan kelajuan cahaya di udara ya, di sekitar 300. Ya ini sebenarnya kalau cahaya ini lebih dari sini, 305-an lah, sampai 310. Kalau cahaya biasanya kalau di medium tuh lebih kecil dari ini, sekitar 2,98 kalau tidak salah. Kali 10⁸ meter per sekon. Jadi panjang gitu ya. Ini cuma perbandingan aja antara frekuensi udara dengan frekuensi bunyi di udara dengan cahaya di udara. Jadi kalau Anda lihat petir itu kan cahayanya dulu kan, baru suaranya gitu ya. Kenapa? Karena kelajuan cahaya itu jauh lebih besar dibanding dengan kelajuan bunyi dalam udara, di udara. Jadi ini adalah untuk panjang gelombang yang sama, ya berarti frekuensi 100 Hz itu di bawah pendengaran,
Sedangkan untuk yang frekuensi cahaya itu 3 meter, itu adalah radio FM. Yang disebut nama FM itu frequency modulation. Artinya ada modulasi frekuensi ya, ada rekayasa di frekuensi. Ini kemarin juga sudah kita bahas tentang teknologi microwave ya, dia dengan menggunakan jadi kalau namanya makanan itu kan basah. Kalian pernah nyoba kan kalau di microwave? Kalau di microwave itu kalau kita nyalakan microwave-nya itu akan menyebabkan makanan itu panas. Karena kenapa? Karena energi gelombangnya itu dipusatkan tepat di pusat ya tengah-tengah microwave itu. Jadi makanya Anda lihat kalau microwave itu kan dia cepat panas kan makanannya. Kenapa? Karena memang dia dipusatkan di situ, pas di pusatnya. Ya, dan dia menyebabkan panas sehingga molekul air itu punya energi dan bertambah suhunya sehingga nanti dia menguap kan gitu. Makanya microwave itu kalau Anda lihat rata-rata dia sangat tinggi wattnya. Sekitar mungkin ada di atas 500 watt kali, 500-600 watt lah ya. Kemarin juga udah kita bahas. Nah, saya mau cerita yang kemarin mungkin saya sempat kelupaan ya, saya ulangi lagi. Jadi fungsi gelombang itu yang sederhananya kita menggunakan fungsi sinusoidal. Sinusoidal itu ada dua, fungsi sinus dengan kosinus. Gabungannya seperti tangen atau sekan itu bukan gelombang harmonis. Ya. Jadi sekan dengan kosekan itu bukan gelombang harmonis. Tapi kalau gelombang harmonis itu bentuknya sinus dengan kosinus. Y di sini fungsi dari gelombangnya ya. Jadi kalau Anda sebut Y di sini itu berarti dalam arah getarnya Y di sini adalah dalam arah getar. Jadi artinya arah getar gelombang tersebut dalam sumbu Y. Oke. YM di sini adalah amplitudo maksimumnya. Nah, kemudian ada X di sini. X di sini itu berarti mencirikan gelombang itu merambat dalam sumbu X. Jadi bergetar dalam arah sumbu Y, berpropagasi atau merambat dalam arah sumbu X. Nah, jadi secara umum bentuk ini tuh fungsi gelombang itu adalah Kx plus minus omega T. Jadi kalau tanda minus di sini, itu berarti dia bergerak ke kanan dalam arah sumbu X positif. Kalau plus, dia bergerak atau merambat dalam arah sumbu X negatif. Itu aja. Kx min omega T itu kita sebut namanya fasa ya. Fasa. Jadi kemarin kita udah bahas ini. Ya, K ini sebetulnya definisinya yang kita sebut bilangan gelombang, definisinya udah seperti ini. Ya, jadi 2pi per lambda. Sedangkan omega itu ada 2pf yang kita sebut namanya frekuensi angular. Nah, ini contohnya misalkan persamaan gelombang sinusoidal yang transversal yang menjalar pada tali dalam arah sumbu Y positif. Jadi ini ada kata-kata sumbu Y positif dengan bilangan gelombang sekian ya periode 0,2. Jadi bilangan gelombang 60 cm pangkat min 1, periode 0,2 detik dan amplitudo 3 mm. Ambil Z sebagai arah transversal. Jadi Z ini sebagai arah getar. Sedangkan plus Y itu sebagai arah propagasi atau arah geraknya. Ya, jadi kalau kita tuliskan di sini, Z di sini adalah fungsi dengan T, itu adalah Zm dengan sin KY kurang omega T. Jadi ini kebetulan karena disebutnya sinusoidal, itu bisa kita pilih dua, bisa sinus atau kosinus. Tapi kalau disebut fungsi gelombang sinus, berarti harus ditulis sinus. Kalau sinusoidal bisa dua, sinus atau kosinus. Kemudian Anda masukkan aja datanya ya bahwa di sini adalah K sama dengan 60 cm pangkat min 1, T sama dengan 0,2 detik,
Zm itu sama dengan 3 milimeter, ya Anda masukkan, ya ini didapatkan bahwa ini fungsi gelombang lengkapnya. Ya, seperti itu. Kemudian berapa laju transversal maksimum, ya berarti itu ditanyakan apa namanya kelajuan getar. Kelajuan getar itu berarti kalau arah getarnya dalam sumbu Z ya tinggal turunkan aja kecepatannya. Jadi diturunkan ya yang maksimum tuh biasanya yang omega Zm ini. Jadi Anda tinggal ini kan. Jadi omega UZ max itu adalah W kali Zm. Ya, itu sama dengan 94 mm per sekon atau 9,4 kali 10 pangkat min 2 ya, meter per sekon. Ada pertanyaan sampai sini? Ini materi yang kemarin kita bahas ya. Ada pertanyaan? Pak, Ya, izin bertanya. Ya. Kalau misalkan fungsinya pakai cosinus itu nanti bedanya gimana ya, Pak? Kalau sinus dengan kosinus itu kan beda 90 derajat ya. Ya paling nanti biasanya kalau di sini Anda ambil cos, ya berarti fungsi gelombangnya yang berbeda. Kalau di sini sin, di sini cos. Terus kalau fungsi kelajuan getarnya juga beda. Kalau di sini sin, di sini cos, karena kan ini turunan pertama terhadap T kan. Jadi kalau di sini cos, berarti di sini sin, cuma ketukar itu aja. Tapi kalau ditanyakan berapa laju transversal maksimum, ya sama. Itu aja. Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Ya sebenarnya dua fungsi tersebut, sinus dengan kosinus itu ekivalen ya, karena dia cuma beda fase 90 derajat. Ya. Kalau mau Anda pakai karena di sini disebut gelombang sinusoidal, sinus dengan kosinus tidak masalah. Tapi kalau disebut gelombang sinus, berarti harus pakai sinus. Kalau gelombang kosinus, berarti harus pakai kosinus. Jadi kalau ada soal Anda tulis sinusoidal tuh sinus atau kosinus, sebenarnya sama aja. Kalau mau ambil Anda analogi, ya udah untuk sinusoidal biar amannya sinus, karena ada sinus udah pakai sinus aja. Tapi itu tuh itu kasus khusus aja. Jadi umumnya Anda boleh ambil sinus ataupun kosinus. Nah, ini misalkan ada soal lagi, gelombang sinusoidal dengan frekuensi 500 Hz menjalar dengan laju 350 meter per sekon. Berapa jarak antar dua titik yang berbeda pi per 3 radian? Nah, ini gimana caranya? Kemudian yang B, berapa beda fase antar dua pergeseran pada suatu titik yang berbeda 1 millisecond. Ya. Jadi ini masih kita ambil lagi contoh untuk yang sinusoidal, Anda coba sendiri yang kosinusoidal, kosinus gitu ya. Jadi frekuensinya itu adalah 500 Hz, V-nya itu 350 meter per sekon. Ini gelombang. Nah, berarti nanti di sini Anda bisa hitung lambdanya biasanya. Ya, lambdanya itu terkait dengan K di sini. Nah, jadi apa namanya? Jadi pada beda fase pi per 3 ya. Beda fase pi per 3. Jadi beda fase pada fungsi gelombang ini terkait dengan beda posisi ya. Itu kalau ini adalah fase, beda fase berarti tinggal ya dikurangi aja deltanya. Ya. Jadi karena dia itu pada dua titik pada delta T yang sama gitu ya. Ya jadi apa namanya? Jadi biasanya kalau ditanya jarak dua titik ya yang berbeda fasa itu biasanya kita ambil pada waktu yang sama. Jadi makanya di sini delta T-nya 0. Jadi nanti tinggal masukkan di sini beda jaraknya berapa. Ya, delta V-nya di sini pi per 3 ya. Kecepatannya 350, ini ada 2 pi kali 500 Hz. Jadi didapat beda jaraknya itu 0,117 meter. Gitu.
Nah, kemudian yang B, kalau ditanya perbedaan fasa antara dua pergeseran pada suatu titik dengan perbedaan waktu 1 milisecond, nah berarti ini pada posisi yang sama. Jadi maka delta X-nya 0. Ya, jadi ini didapat, kalau Anda masukkan, ini adalah pi radian. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan, cukup jelas ya? Pak, Ya, itu yang baris kedua yang sebelah kanan delta apa itu namanya? Kok bisa 2 pi F per V kali delta X? Pak? yang delta V ini, Iya, iya, yang ini. iya Pak. Jadi seperti saya bilang bahwa kan pertanyaannya berapa jarak dua titik yang berbeda fasa pi per 3. Jadi kalau pada jarak dua titik yang berbeda itu kan kita bicara tentang posisi. Nah biasanya kalau seperti ini kasusnya itu biasanya dua titik kita ukur pada waktu yang sama. Kan di sini kan fasa di sini kan fungsi dari X dan T. Jadi kalau kita ambil delta V itu kan berarti di sini harus ada delta X, di sini ada delta T kan. Gitu. Nah pertanyaannya jarak antar dua titik yang berbeda, nah dengan beda fasa pi per 3. Nah biasanya kalau ditanya jarak antar dua titik, itu biasanya dilakukan pada delta T yang sama. Jadi delta T di sini sama dengan 0. Kalau yang B itu ditanyakan berbeda fasa antara dua pergeseran pada suatu titik dengan perbedaan waktu. Jadi beda waktu. Jadi biasanya ini pada suatu titik. Jadi satu titik pada beda waktu. Jadi delta X-nya ini 0, delta T-nya ada. Gitu. Mudah-mudahan itu cukup menjelaskan. Ada lagi nggak? Pak, kalau misalnya yang delta X 0 berarti kenapa kok Berapa? enggak? Pak, kalau yang tadi yang B itu delta X 0 kok enggak persamaannya jadi min 2 pi F delta T gitu Pak? Kok enggak ada minnya? Oh, yang ada minnya. Ya, pertanyaan yang bagus. Ini apa namanya? Delta T di sini apa namanya? Ya kita ambil mutlaknya lah. Atau biasanya kalau apa namanya antara yang apa istilahnya itu? Jadi delta T di sini selalu yang akhir kurangi awal, akhir kurangi awal. Gitu. Jadi kalau seperti ini berarti diambil mutlaknya saja. Jadi dia kan apa namanya delta V itu kan dari 0 sampai pi kan ya ininya. Kalau yang ke bawahnya itu Anda tinggal ambil minusnya aja sebenarnya. Tapi ini diambil tanda mutlaknya saja. Ada lagi? Baik Pak, Ya, terima kasih. sama-sama. Ada lagi? Oke, kita lanjutkan. Ini sebenarnya ya sebagai pengetahuan Anda aja. Nanti Anda pelajari ini di semester berapa ya? Kan di STE ya. Nanti ada namanya disebut bagaimana cara kita jadi gelombang secara umum itu kan dia tidak harmonis. Jadi bisa jadi dia bentuknya kotak gitu. Ada kotak maksimum, kotak minimum. Nanti Anda udah belajar fungsi apa namanya sebutnya? Fungsi tak kontinu kan ya? Atau fungsi tak diferensiabel. Udah belum? Yang fungsi kotak di kalkulus. Halo, halo. Anda udah belajar fungsi kotak belum ini kalkulus? Fungsi step. Belum. Masih jauh Pak itu. Masih jauh. Sekarang materinya apa? Limit. Baru mau integral Pak. Minggu ini baru masuk integral. Integral. Enggak, maksudnya definisi fungsi continue atau step function, pernah dengar nggak fungsi tangga? Udah Belum, harusnya itu mah. Belum. Fungsi tangga, Pak. Ya fungsi tangga. Yang misalkan dia cuma terbatas
dari 0 sampai 1, itu misalkan nilainya 1, kemudian dari 1 sampai 2, itu nilainya -1. Gitu. Kayak fungsi floor ya, Pak? Iya, fungsi tangga. Namanya tangga itu kan berarti misalkan di X lebih kecil dari 0 itu 0. Di X lebih besar atau sama dengan 1 itu nilainya 1. Gitu. Fungsi tangga, step function. Udah harusnya. Itu kan kita untuk menjelaskan ini, kontinuitas harusnya. Harusnya sudah. Iya, Pak, sudah. Udah pernah dibahas, Pak. Udah pernah dibahas kan? Oke, nah jadi secara umum fungsi gelombang itu tidak sinusoidal ya, seperti tadi yang kita bahas ya. Seperti ini nih, ini sinusoidal. Pada umumnya dia bentuknya kotak di sini. Nah, ini kebetulan ada yang disebut namanya komposisi Fourier. Jadi kita menggunakan apa istilahnya? Transformasi Fourier lah, atau deret Fourier. Jadi kita bisa mendekati dengan fungsi sinusoidal bentuk yang tadi apa namanya gelombang kotak tadi, gelombang step function gitu. Itu tekniknya nanti ada pelajari, ini cuma sekedar pengetahuan saja. Ini misalkan untuk gelombang yang dia linear. Jadi apa istilahnya fungsi Y sama dengan X, tapi dia terbatas. Misalkan itu Y sama dengan min X, maaf. Y sama dengan min X plus berapa, coba dia di antara misalkan 0 sampai 1 gitu ya. Nah, itu juga didekati dengan fungsi sinusoidal yang tak berhingga buah banyaknya. Ini sebenarnya cuma beberapa saja, tapi banyak. Ya, seperti itu. Kemudian ini adalah yang disebut namanya sin, fungsi sin. SINCX. Sin X. Sin X itu adalah sin X per X. Oke, kemudian tentang laju gelombang. Seberapa cepat gelombang menjalar atau berpropagasi. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini terkait dengan fasa Kx kurang omega T. Ini biasanya kita ambil konstan. Ya, ini kasus khusus ya konstan ini. Secara umum ini tidak konstan. Jadi definisinya itu adalah V di sini adalah dx per dt. Ya, nanti ini bisa Anda uraikan ya adalah ini kan lambda per t ya. Jadi lambda di sini adalah ada 1 per k, jadi ini adalah per k, di sini adalah frekuensi atau omega. Jadi V itu di sini adalah omega per k. Gitu ya. Jadi ini seperti yang tadi saya bilang, kalau dia itu tandanya minus di sini, itu artinya dia berpropagasi sepanjang sumbu X. Ya, kecepatannya dia positif. Ya. Kemudian kalau yang ini plus, itu berarti kecepatannya negatif, dia arahnya ke kiri. Ya, gitu. Jadi ini biasanya paling mudah, yang biasa kita gunakan di sini misalkan ini gelombang asal. Kalau yang ini tuh biasanya kalau ada pada level ini ya, gelombang dengan pantulan atau ujung tetap atau ujung berubah, itu nanti kita ini tuh terkait dengan gelombang pantul biasanya, yang arah ke kiri. Tapi bisa juga Anda bisa ini disebut gelombang asal, ini juga gelombang pantul bisa, terserah kita mana gitu ya, kita ini kan. Jadi yang jelas namanya gelombang asal atau gelombang sumber dan gelombang pantul itu berbeda arah rambatan, jadi beda fungsinya, 1 minus, 1 plus gitu atau sebaliknya. Jadi apa namanya laju gelombang adalah konstanta yang bergantung pada medium, bukan pada amplitude, panjang gelombang atau periode. Jadi secara umum tadi saya bilang Kx kurang omega T ini secara umum itu tidak konstan. Ya, tapi ini kita ambil kasus khusus dia konstan. Nah, kalau itu kasus tidak konstan itu biasanya kalau di sini kan omeganya bergantung linear terhadap K. Jadi omega di sini sama dengan V kali K, bergantung linear, sebanding. Tapi secara umum dia fungsinya jauh lebih rumit daripada ini. Jadi contohnya misalkan ini adalah gelombang pada tali ya, itu adalah akar dari tau per mu. Tau di sini adalah tegangan tali, dibagi dengan mu itu adalah rapat massa tali, biasanya rapat perpanjang. Rapat massa perpanjang. Nah, apa namanya, ini adalah penurunan yang sederhana ya, kenapa kita dapatkan
bentuk seperti ini. Jadi V di sini bergantung pada medium ya. Jadi mu ini terkait dengan rapat massa tali, tau di sini adalah terkait dengan tegangan tali. Ya, yang kita sebut di sini F. Jadi kalau kita misalkan ini adalah gelombang tali ya. Nah sekarang pertanyaannya, apakah bentuk fungsi ini? Bentuk fungsinya apa itu? Saul Sayers. Halo, halo. Tidur ya? Kalau tidur saya ini nih. Saya remove. Saul Sayers. Kayak jaringannya jelek, Pak, Pak. Apa? Jaringannya, Pak. Jaringannya. Aska Irsyad. Iya, Pak. Fungsi, kalau ini fungsi apa di sini? Yang fungsi ini nih, maaf. Ini fungsi apa ini? Sinusoidal bukan? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Kalau kurang tahu berarti Anda yang ada yang tahu kan? Yang Anda tahu apa? Kalau tidak tahu baru memang Anda tidak tahu gitu. Mahesa Lizardi. Iya, Pak. Fungsi apa ini? Fungsi genap mungkin. Fungsi genap. Ya betul sih, fungsi genap. Tapi bentuknya sinusoidal atau bukan? Bukan Ya, sepertinya. ya. Kenapa? Bukan fungsi sinusoidal. Kurang tahu, Pak. Ya, masa Anda kurang tahu? Kurang tahu berarti tidak tahu atau? Tidak tahu atau kurang tahu? Tidak tahu. Kalau kurang tahu berarti ada yang tahu berarti kan? Bagian yang Anda tahu itu apa? Betul, ini bukan fungsi sinusoidal. Kenapa sebabnya? Karena fungsi sinusoidal itu kan pasti ada puncak, ada lembah kan? Ya kan? Dan terus ini berulang-ulang seperti ini. Nah, tadi deh. Yang tadi di awal berarti ya, harus di awal sih. Mana tadi fungsi sinusoidal? Nah, ini fungsi sinusoidal, ada puncak, ada lembah. Walaupun sebenarnya fungsi sinusoidal itu harusnya kan dia berperiodik terus-menerus kan ya. Kalau fungsi sinusoidal itu terbatas, kita batasin satu gelombang di sini, yaitu istilahnya bisa dikatakan bukan fungsi sinusoidal ya. Dalam arti sebenarnya fungsi sinusoidal itu panjangnya kan tak berhingga. Harusnya. Tapi kalau dia itu fungsi sinusoidal cuma terbatas, itu bukan fungsi sinusoidal sebenarnya. Itu gabungan dari fungsi sinusoidal yang kita sebut tadi, yang disebut namanya komposisi Fourier itu. Dengan diet Fourier. Jelas ya yang saya maksud ya? Oke, jadi ini secara umum bukan fungsi sinusoidal. Kenapa? Karena ini cuma yang maksimumnya saja. Biasanya ada maksimum, ada puncak, ada lembah. Gitu. Di sini cuma puncak aja. Jadi ini kelihatannya ya bisa didekati fungsi gelombang ini dengan fungsi Gauss atau fungsi normal ya. Yang E pangkat min X kuadrat itu. Itu nanti aja lah gitu. Nah kemudian jadi kita kembali lagi ke sini. Jadi kalau ini saya misalkan tali yang bergetar arahnya ke sini, getarannya seperti ini, kecepatan kelajuan itu arah ke kanan gitu ya.
Nah, pada tali tersebut kan bekerja ada gaya tegang tali ya, tentunya. Disebut di sini F. Nah, kemudian tali tersebut punya rapat massa. Sekali lagi ini kita ambil konstan ya. Kalau tidak konstan lebih susah. Nah, jadi bentuk apa istilahnya kita sebutnya apa ya? Puncak seperti ini. Jadi secara infinitesimal bagian kecil di sini tuh bisa kita dekati dengan pendekatan lingkaran. Seperti itulah kurang lebih. Jadi lingkaran dia ada radiusnya itu adalah R, kita anggap di sini. Jadi secara umum ini bukan lingkaran, tapi pada daerah tertentu yang sangat kecil, ada di sekitar titik lah, di sekitar titik puncak ini, itu bisa kita dekati dengan lingkaran. Nah, jadi kalau kita lihat, ini V-nya harusnya arahnya ke sana ya, terbalik gitu. Jadi arah gaya tegang tali itu kan arahnya ke bawah, ya seperti ini. Jadi kalau Anda lihat di sini, F di sini arahnya berlawanan tapi besarnya sama. Oke. Karena ini sekitar titik puncak, maka antara F di kiri dengan kanan itu mempunyai sudut yang sama. Karena di sekitar titik puncak, karena sudut ini sama, ini kan harusnya bentuknya ini adalah sin theta yang vertikal ya. Jadi karena theta itu sangat kecil, itu kita ambil sin theta itu di sekitar theta. Jadi cuma kita mengambil di sekitar titik puncak. Dan jumlahan gayanya itu adalah F2F sin theta yang sama dengan 2F theta. Jadi ini karena theta itu sangat kecil di sekitar puncak. Ya. Jadi karena di sini F sama dengan M kali A, ini adalah F net ya di sini. Jadi M di sini adalah mu kali panjang ini, panjang apa istilahnya? Panjang tali. Jadi karena ini di sekitar titik titik puncak, sin tetanya bisa kita dekati dengan theta. Ya, jadi ini ada 2 kali theta di sini. Oke. Kemudian karena ini adalah kita dekati dengan gerak melingkar beraturan, ya ini pendekatan yang kasar gitu ya tentunya. Itu didapatkan seperti ini, bahwa F net itu sama dengan M kali A, di mana A di sini adalah percepatan sentripetal yang arahnya ke pusat. Jadi Anda masukkan ini adalah F total, F net, di sini adalah massanya, di sini adalah V kuadrat per R. Sehingga nanti ini didapat V di sini itu adalah akar dari F per mu. Ya. Jadi harusnya tadi saya ganti yang tahu itu jadi F ya. Yang tadi awalnya itu adalah gaya tegang tali. Ada pertanyaan nggak? Dari sini ada pertanyaan. Sepertinya cukup, Pak. Cukup, oke. Nah, ini jadi artinya apa? Bahwa mediumnya di sini apa? Medium di sini tali ya, dicirikan oleh apa? Yaitu oleh rapat massa tali. Jadi artinya kalau rapat talinya itu makin besar, berarti lajuannya makin berkurang. Kalau rapat massanya itu makin kecil, laju bertambah. Gitu. Jadi ini sama halnya analogi seperti medium kan. Kalau medium yang sangat rapat, indeks biasnya itu biasanya besar. Ya, kecenderungannya biasanya kelajuannya itu lebih kecil kalau rapat indeks mediumnya makin besar. Kalau itu indeks medium makin kecil, makin menuju 1 ya. Itu biasanya kecepatannya makin besar, kelajuannya makin besar. Ya, jadi yang berpengaruh pada kelajuan gelombang itu adalah pada bahan mediumnya, dalam hal ini gelombang mekanik ya, tentunya. Nah, ini ada lagi yang disebut namanya
daya gelombang. Ya, jadi karena gelombang itu merupakan peristiwa penjalaran energi gitu ya. Jadi dia ada daya yang disalurkan ya. Gitu. Oh ya, seperti gendang telinga juga yang kita inikan, itu juga dia berprinsip pada ini ya, tekanan kan. Jadi gelombang suara yang masuk itu menyebabkan ada tekanan pada gendang telinga. Ya. Makanya kalau Anda lihat ada rumus, nanti kan kita bahas di sinilah. Ya. Jadi, nah ini adalah daya gelombang. Ya. Tentunya karena ada penjalaran, dia harus lebih besar dari 0. Ini saya langsung saja. Jadi P di sini kita pakai F kali V atau F dot V lah gitu ya. Itu adalah daya. Jadi sama seperti tadi. Ya. Jadi kita menggunakan bahwa F di sini adalah min F sin theta atau min F theta. Jadi kita ambil dia sudutnya sangat-sangat kecil. Gitu. Nah, kemudian kalau misalkan kita ambil dia di sini fungsi sinusoidalnya itu adalah A cos kx kurang omega t ya. Berarti kecepatan getarnya itu adalah dy per dt, yaitu adalah omega a sin kx kurang omega t. Kemudian tangan theta itu sendiri itu adalah dy per dx kan. Dy per dx itu tinggal Anda turunkan aja ini. Didapatkan min k sin kx kurang omega t. Jadi kalau Anda masukkan di sini f dot v itu adalah vy, fy dengan vy. Nah, itu didapatkan bahwa daya di sini adalah minus f theta vy, karena vy di sini adalah ini harusnya pakai minus ya, maaf ini ada kurang ya. Ini harus ada minus di sini di vy. Jadi didapatkan ini jadi positif ya. Jadi kita udah tunjukkan bahwa omega di sini itu adalah, V di sini adalah omega per K, sedangkan F di sini adalah mu kali V kuadrat, ya maka nanti rumus daya di sini itu bisa kita rubah jadi bentuk seperti ini. Nah, Anda lihat di sini, daya di sini bergantung pada frekuensi kuadrat. Artinya kalau frekuensi itu makin tinggi, ya itu dia dayanya makin tinggi. Jadi makanya di suara itu ada kalau frekuensinya, ada frekuensi-frekuensi yang dia itu di bawah pendengaran manusia, artinya bahwa daya dari gelombang yang tersebut yang menjalar itu istilahnya kurang memberikan tekanan ambang pada gendang telinga sehingga kita tidak terdengar. Sedangkan pada gelombang-gelombang yang pada di sekitar pendengaran yang bisa terdengar itu artinya kan pada rentang tertentu ya. Artinya di sini tekanan atau nanti menyebabkan daya juga pada gendang telinga itu ya memang sebatas pendengaran, kita mendengar. Ketika itu sangat tinggi frekuensinya, P-nya juga makin tinggi. Jadi ini bisa daya yang di luar atau di atas pendengaran manusia yang menyebabkan kita bisa budak ya atau tidak terdengar. Itu karena frekuensinya sangat tinggi, itu juga menyebabkan daya yang sangat tinggi sehingga tekanannya itu melebihi batas ambang dari gendang telinga kita, itu yang menyebabkan nanti gendang telinga kita rusak gitu. Jadi makanya kalau Anda sering dengar musik keras-keras ya, itu bisa merusak gendang telinga Anda, apalagi keras-keras itu menggunakan headset atau earphone ya. Jadi itu jangan terlalu sering ya, sekali-sekali boleh, tapi jangan terlalu sering. Jadi fungsi pendengaran Anda itu bisa berkurang dari situ. Nah, ini biasanya karena P di sini bergantung pada X dan T, itu biasanya nanti kita ambil rata-rata. Rata-rata daya pada
ambil titik tertentu, karena pada setiap titik untuk gelombang sinusoidal dia sama. Jadi kita ambil pada titik tertentu, nah biasanya kita ambil itu X-nya sama dengan 0. Ya, ambil pada X sama dengan 0, kemudian rata-ratanya tuh kita ambil pada satu periode jarak antar lembah. Jadi 0 sampai T besar. Nah, rata-ratanya itu adalah didapatkan bahwa daya rata-rata dari gelombang itu adalah setengah mu V kuadrat kali A kuadrat. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Ini tentang daya rata-rata. Ada pertanyaan? Pak, izin Ya. bertanya. Ya, silakan. Yang di slide sebelumnya itu ada cos theta didekatkan dengan 1. Itu kenapa ya, Pak? Ya kan kalau sin theta itu tetanya 0, di sekitar theta 0 itu kan theta, sin theta. Kalau cos theta kan di sekitar theta 0 itu kan 1. Oh, oke Pak, makasih Pak. Iya. Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada? Oke, kita lanjutkan. Ya. Kan tadi Bapak sedikit menjelaskan tentang momentum, Pak ya. Momentum gelombang itu tadi ada. Daya itu, gelombang, bukan momentum. Momentum tadi yang P yang M kali V. Yang mana setahu saya? M kali A kali ini F kali V, itu daya. Maksudnya momentum. Ya, di slide berapa ya? Ya sebenarnya sih bisa juga kita menginikan momentum, maksudnya ya tapi M kali V kan, tapi M kali V-nya itu VY gitu. Jadi M-nya di sini itu adalah untuk gelombang tali ya, misalkan M di situ adalah yang mu kali 2 theta R gitu ya. V-nya itu yang VY misalkan, itu adalah momentum getar. Kalau momentum rambat berarti M kali V yang kecepatan rambatnya. Halo, halo? Halo, tadi siapa yang nanya? Ya, Pak. Pak Nabil, Pak. Oh, Nabil. Ya, kenapa? Itu jawabannya, maksudnya tentang momentum. Bisa kita definisikan momentum, tapi sejauh saya sangat jarang sih ditanyakan itu. Momentum biasanya daya, energi gitu kalau di gelombang itu. Momentum jarang, kecuali kalau di fisika modern. Fisika modern kan karena dia punya sifat dualisme, dia bisa bicara momentum di sana. Iya, Pak. Makanya tadi saya agak bingung kok gelombang materi. Ini kan kebanyakan gelombang materi, cuman saya kira kok ada momentum ternyata ini takut salah aja, Pak. Oke. Ya, kalau untuk yang gelombang materi, karena ada sifat dualisme, itu bisa kita definisikan momentum. Itu di situ. Karena memang salah satu ciri partikel itu kan punya momentum. Kalau di gelombang kita tidak bicara momentum sebenarnya. Walaupun memang sebenarnya bisa kita definisikan, tapi itu kan terkait dengan ini aja, dengan mediumnya kan. Seperti tali gitu. Ada lagi pertanyaan? Pak, saya ingin bertanya. Iya. Kan tadi gelombangnya itu merambatnya di sumbu X ya, Pak? Iya. Tapi ini kenapa yang Halo, ya. Kenapa V yang ditinjau itu sumbu Y ya, Pak? Ini getarnya, arah getar. Jadi daya di sini, misalnya gini, kalau V di sini itu kan kecepatan rambat. Dia merambatkan kan energi. Nah, hasil energi apa? Energi getar. Nah, getar itu adalah dalam arah getarnya, dalam arah sumbu Y. Jadi yang dirambatkan itu adalah daya getarnya di sini. Berarti kecepatan yang rambatnya itu nggak ngaruh ya, Pak? Kecepatan rambatnya nggak berpengaruh, tidak. Jadi di sini yang V di sini adalah, jadi energi gelombang itu kan kalau Anda lihat nanti, seperti inilah misalkan daya ya. Daya ini kan dia bergantung pada A kan. Ya tentu bergantung juga pada V juga sih, tapi dia terkait dengan getaran. Jadi pada umumnya daya yang ditinjau itu adalah daya getar.
daya getar gelombang. Baik, Pak. Ya, Terima kasih. ya sama-sama. Ada lagi? Jadi daya yang di sini dimaksud adalah daya getar gelombang. Nah, daya getar itu gelombang itulah yang dirambatkan. Jadi pada setiap titik ya rata-ratanya itu dalam satu periode dia ada daya getarnya itu akibat getaran gelombang. Nah, dia itu merambatkan. Gitu. Nah itu energi tersebut yang disalurkan. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, jadi terkait dengan daya tadi juga, ini ada yang disebut namanya energi gelombang ya. Jadi, saya tadi karena itu adalah peristiwa perambatan energi, namanya dalam tali misalkan ya. Jadi, apa namanya, dalam tali itu juga ada istilahnya energi ya yang dirambatkan. Sebenarnya kita bicara bisa ada itu sih rapat energi ya, rapat energi. Jadi ini adalah contohnya ini. Kita dapatkan ini adalah rata-rata daya getar di gelombang di setiap titiknya termasuk di X sama dengan 0 ya. Walaupun kita ambil di X sama dengan 0 tapi dia berlaku untuk semua ini. Untuk sinusoidal dia sama. Nah, ada juga apa namanya kalau kita lihat dari sini P rata-rata ini adalah apa istilahnya perubahan energi rata-rata per waktu. Ini kan definisi daya ya, perubahan energi per waktu. Ya, jadi ini saya bisa tulis dE bar per dt. Kemudian V-nya di sini, karena kan mu konstan, omega konstan, A konstan. V di sini itu kan sama dengan dx per dt. Ya, jadi kalau dt-nya saya coret, itu saya dapatkan dE sama dengan setengah mu omega kuadrat A kuadrat kali dx. Ya. Jadi energi rata-rata persatuan panjang itu didapatkan adalah setengah mu omega kuadrat kali A kuadrat. Jadi ini adalah energi rata-rata persatuan panjang. Gitu. Ini contoh misalkan sebuah tali dengan rapat massa mu sama dengan 0,2 kg per meter. Itu diletakkan di atas lantai yang licin. Ya, salah satunya Anda pegang. Ya, kemudian digetarkan dari kiri 2 kali per detik dengan amplitudo 0,15. Ya, Anda melihat bahwa jarak antara dua perut, ya dua perut itu ini puncak itu adalah 0,75 dengan amplitudenya 0,15. Ya. Ini Anda tinggal hitung daya rata-rata, kemudian energi persatuan panjang, berapa daya tegang tali gitu ya. Yang pertama itu Anda tinggal masukkan aja, diketahui A, mu, omega ya. Ditanya V di situ tinggal lambda kali F. Dapatkan ini. Kemudian dayanya itu adalah sekitar ini, 0,533 watt. Kemudian energi persatuan panjangnya tinggal masukkan, mu-nya ada, omega ada, A juga ada, ya didapatkan ini adalah 0,355 joule per meter. Untuk gayanya yang bekerja pada tali, ya tinggal masukkan saja, udah dapat kecepatan rambatnya, rapat massa itu ada, itu didapatkan, tegangan talinya adalah sama dengan 0,45 Newton. Dalam MKS semua ya. Gitu. Kemudian ada lagi misalkan tentang daya gelombang. Ya. Jadi gelombang menjalar pada tali jika amplitude dan panjang gelombang dibuat jadi 2 kalinya, berapa laju rata-rata perubahan gelombang. Jadi pertama yang A itu adalah
Oh, ini ada pilihan apakah 1 kali, 2 kali, atau 4 kali. Jadi Anda lihat, amplitude dan panjang gelombang dibuat 2 kali. Jadi rumusnya aja gini. Daya rata-rata ya. Jadi kalau A di sini kan dia berarti kalau dibuat 2 kali jadi 4 kalinya kan karena dikuadratin. Terus kalau panjang gelombang dibuat 2 kali, ini berarti seperti inilah kurang lebih. Jadi A-nya itu kan dibuat jadi 4 kali kan ya. 2 kali kan, jadi karena ini kuadrat. Kemudian panjang gelombangnya dibuat 2 kali. Ya. Jadi ini berujung pada hal yang sama jadi akhirnya. Jadi kalau dia itu di panjang gelombangnya jadi 2 kali dengan di 2 kalikan frekuensinya itu jadi saling menetralkan, jadi satu, jadi sama sebenarnya. Cukup jelas ya? Pak, Ya. itu panjang gelombang jadinya ngaruh ke omega atau V-nya, Pak? Kalau panjang gelombang Anda lihat aja di sini. Berarti dia berpengaruh pada V-nya. Ya bisa bergantung juga sih, bergantung kasus ya. Biasanya kalau untuk gelombang suara itu biasanya tetap kecepatan, kelajuan gelombang suara itu tetap, kelajuan cahaya dalam vakum itu tetap. Jadi kalau lambdanya berubah, ya frekuensi berubah. Biasanya kalau V itu yang dibuat tetap, karena dia bergantung pada ini. Ya jenisnya itu bisa tetap. Kan gelombang suara kan dia tetap dalam udara, memang segitu. Kelajuan cahaya dalam vakum atau dalam medium seperti udara itu juga tetap. Sama, tidak berubah. Jadi kalau merubah gelombang berarti merubah panjang gelombang, itu berarti merubah frekuensi, itu aja. Ya, Pak. Baik, Pak. Ya. Biasanya V yang dianggap tetap. Jadi kalau lambda berubah, F juga berubah. Ada lagi? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini terkait dengan superposisi. Jadi proses superposisi itu adalah jumlahan dari 2 buah gelombang atau lebih. Ya. Tapi ini yang kita ambil contohnya ini adalah 2 gelombang. Ya. Jadi kalau ada 2 buah gelombang, dia bergerak berlawanan arah. Ya, ini contohnya seperti ini yang pertama. Dia bergerak berlawanan arah, tapi dia sefasa. Ya. Jadi sefasa itu beda fasanya ini 0. Yang satu misalkan ini adalah Kx kurang omega T. Di sini yang sebelah kanan, karena dia bergerak dari kanan ke kiri, itu Kx plus omega T, misalkan seperti itu. Kalau yang ini dia bergerak kanan, misalkan Kx kurang omega T. Kalau yang di sini bergerak ke kanan ke kiri, ya, tapi dia ininya negatif. Jadi fasanya itu adalah Kx plus omega T ditambah pi biasanya. Atau min pi sama aja. Jadi beda fasanya 180 derajat. Jadi satu positif, satu minus. Satu negatif ya gitu. Nah, jadi ketika 2 buah gelombang, misalkan itu bersuperposisi, dia tidak bergerak berlawanan arah, ya, jadi seperti ini Anda lihat. Nah, ada suatu titik di mana ketika dia itu bertemu, itu amplitudenya merupakan jumlahan dari 2 buah gelombang ini. Ya. Kemudian pada T plus delta T, misalkan ini ada T min delta T, di sini pada saat T, kemudian T plus delta T, dia akan menjauh, dan terus seperti itu. Nah, fungsi seperti ini itu kita sebut namanya superposisi gelombang. Nah, superposisi ini itu nanti akan diaplikasikan untuk menjelaskan terkait dengan terang gelap, interferensi difraksi. Jadi nanti kalau dia itu merupakan gabungan, kalau dia itu puncak berarti maksimum,
Intensitasnya ketika dia itu gelap itu berarti minimum gitu intensitasnya. Jadi ini salah satu aplikasi dari superposisi atau interferensi lah namanya. Superposisi. Nah, ini contohnya simulasinya. Ya, jadi gelombang ya bolak-balik. Tadi awalnya ke kanan, ke kiri gitu ya. Oke. Nah, ini gelombang Anda lihat yang ini yang beda fasa ya walaupun dia arahnya searah. Jadi gabungannya dia tetap gelombangnya itu arahnya ke kanan kan, semuanya ini ke kanan. Tapi ketika dia itu berbeda fasa, ada suatu saat di mana gelombang ini maksimum ya. Kemudian minimum gitu. Titik-titik ini Anda lihat dia tetap. Nah, prinsip superposisi itu adalah menjumlahkan fungsi gelombang. Jadi fungsi gelombang itu dia dapat dijumlahkan sama halnya seperti gaya. Nah, ini juga sebenarnya terkait dengan sifat dari persamaan gelombangnya. Sebentar. Sorry, saya tadi sampai mana ya? Jadi superposisi itu adalah menjumlahkan dua buah gelombang atau lebih. Dan sifat ini memang bisa dikatakan terkait nanti dengan sifat interferensi. Jadi peristiwa interferensi dari gelombang. Dan prinsip superposisi ini menjumlahkan dua buah gelombang itu terkait dengan persamaan gelombang yang bersifat linier. Jadi maksudnya persamaan gelombang yang disebut linier itu apa? Kalau solusinya, jadi kalau ada dua buah solusi, misalnya ada dua solusi ya dalam suatu persamaan. Jadi kalau itu dijumlahkan, maka dia juga merupakan solusi. Nah, itu juga superposisi gelombang ini juga merupakan solusi dari persamaan gelombang karena dia bersifat linear. Ini contohnya kita ambil yang dua buah gelombang aja seperti ini, ya. Jadi gelombang yang overlapping itu tidak mengubah penjalanan masing-masing gelombang. Ya, ini contohnya tadi nih, dia berjalan ke kanan tetap ke kanan gitu ya. Terus yang ini juga nih. Ini gelombang kita ambil pantulan aja, ada satu sana mantul, ya, gitu. Jadi ini terbatas. Nah, ini contohnya apa namanya? Itu yang saya bilang poinnya bahwa superposisi ini terkait dengan persamaan gelombang yang linear. Ini kita bisa ambil analogi dengan osilator harmonik ya. Osilator harmonik itu kan bentuk seperti ini itu adalah linear. Kenapa? Karena di sini X-nya dan X-nya di sini order 1. Ya, istilahnya sebanding lah, itu gini. Kalau di sini ada tambah misalkan dx per dt dalam kurung kuadrat, itu udah bukan linear lagi. Ini adalah nilai dalam X, jadi dia persebanding. Jadi makanya solusinya bisa kita gabungkan. Ini adalah B sin omega T ditambah C sin cos omega T. Ini contohnya linear dalam X. Nah, kemudian persamaan gelombang ini itu bisa kita ini kan dengan penjumlahan fasor ya. Jadi ini sebenarnya jumlahan fasor ini adalah sebuah metode sederhana lah untuk menggabungkan dua gelombang. Tapi yang aslinya Anda gunakan itu harus menggunakan penjumlahan sinus kosinus gitu ya. Kalau untuk gelombang ini, gelombang apa? Gelombang harmonis ya, gelombang sinusoidal. Gitu. Fasor ini cuma suatu cara penyederhanaan saja. Ya. Tapi nanti apa yang digunakan dalam penjumlahan fasor ini, itu kita tetap menggunakan fungsi aslinya gelombang ya, karena yang aslinya itu harus dari sana penjumlahannya. Gitu. Nah, jadi fasor ini sendiri itu sebenarnya metode untuk penjumlahan gelombang, tapi dia ada keterbatasan. Jadi gelombang yang dia superposisikan itu memiliki kelajuan yang sama, ya, atau laju angular yang sama, omeganya sama.
Kemudian amplitudenya itu juga sama. Ya, kalau amplitudenya berbeda, ya ini tidak bisa. Jadi makanya saya katakan ini adalah bentuk khusus gitu ya. Di sini ada gambarnya di sini. Ini contohnya. Ya. Misalkan di sini adalah E1, ya, adalah E0, adalah amplitudo maksimumnya. Biasanya di sini nanti dipetakan yang adalah fungsi gelombangnya E1 sama dengan misalnya Kx kurang omega T atau Kx plus omega T sama aja misalkan gitu. Sedangkan di sini ini adalah E2 ya. Amplitudenya adalah E0, dia hanya berbeda fasa saja. Fasanya itu adalah V. Itu cuma contoh. Kalau dijumlahkan pada jumlah fasor, karena omeganya itu sama ya dan juga amplitudenya sama, itu bisa kita tulis seperti ini. Dan ER di sini adalah E resultan ya. Jadi karena ini panjangnya sama, jadi gini, karena ini amplitudenya sama ya. Anda lihat di sini antara E1 dengan E2 dia panjang ini dengan panjang ini sama gitu. Jadi makanya bisa kita bentuk seperti ini. Jadi ini adalah bentuk segitiga ya, bentuk segitiga. Nah, ER itu kalau kita proyeksikan ke sini itu jadi EP, itu adalah E proyeksi yang merupakan gabungan dari E1 tambah E2. Oke, materinya sampai sini saja. Ada pertanyaan nggak? Pertanyaan? Pak, Ya, silahkan. punten Pak, tadi yang di slide sebelumnya itu tulisannya A-nya harus berbeda, Pak. Sebentar. Amplitude. Oh, ini mungkin nanti saya perbaiki lah ya. Dia sebenarnya, sebentar. Gelombang, sebentar. Ada kesalahan. Ini dia bisa sama, bisa berubah. Bisa sama, bisa berbeda. Ini berbeda atau sama, tapi omeganya sama. Karena apa namanya, kalau misalkan di sini berbeda dengan di sini bisa aja nggak masalah. Tapi nanti di sini nanti kalau dia itu tidak sama berarti bukan segitiga sama kaki ya. Ya segitiga secara umum saja. Gitu. Jadi dia di sini ada tambahan nanti bisa amplitudenya memiliki amplitudo yang berbeda atau sama. Ya terima kasih atas koreksinya. Ada lagi yang lain? Ini yang kebetulan kita ambil tuh yang sama ya. Kalau yang berbeda, Anda tinggal rubah aja di sini misalkan di sini E0, misalkan di sini E0, di sini E0 tilde gitu ya. Terus Anda dapatkan seperti ini. Ya, tentunya di sini ini bukan segitiga sama kaki lagi ya kalau dia itu berbeda amplitudonya. Itu aja yang bisa saya bilang. Jadi ini apa namanya untuk amplitudo berbeda bisa, apalagi amplitudo yang sama. Nah, cuma memang kalau dia itu amplitudonya berbeda, ini jadi lebih susah kalau dia nanti makin banyak ininya, makin banyak apa namanya gelombangnya ya. Ini kan baru dua kan gampang segitiga. Kalau untuk yang apa namanya berbeda lebih susah lagi nanti. Itu aja yang bisa saya komentari. Mudah-mudahan itu menjelaskan ya. Ada pertanyaan lagi? Pak, saya ingin bertanya lagi. Ya. Di sini tuh melambangkan apa ya, Pak? Di sini fungsi gelombang. Seperti Y gitu. Y sebagai fungsi X dan T. Ini kebetulan saya ambil yang ininya aja yang apa? Yang beda gitu. Jadi sebenarnya ada fungsi gelombang. E1, E2 itu adalah fungsi gelombang. Jadi kalau mau tahu lengkapnya misalkan E1 itu adalah E0, misalkan sinus Kx kurang omega T. Atau plus omega T sama aja. Atau yang di sini adalah E2 sama dengan E0 sinus Kx plus omega T plus V gitu misalkan. Jadi diagram fasornya itu
kita ambil X-nya itu kita ambil misalkan di titik 0 ya, jadi tinggal omega T-nya saja, nah ini yang kita gambarkan. Tapi kalau lengkapnya tadi yang pakai Kx plus omega T. Jadi E1 di sini menggambarkan tadi, fungsi gelombang. Jadi Pak, kan itu nanti fungsinya dikalisin ya Pak, Ya bisa sin, bisa yang di cos. persamaan akhir itu. Yang mana? Slide selanjutnya Pak. Hah? Jadinya fungsinya itu dikalisin lagi atau itu emang kayak gitu Pak? Maksudnya dikalikan sin gimana? Maksudnya yang mana? Kan fungsinya tuh, fungsi gelombang itu kan udah ada sinnya Pak. Iya. Nah di sini dikalisin lagi gitu Pak. Yang mana maksudnya? Kan gini, saya ulangi lagi ya. E1 di sini itu adalah E0 sin Kx plus omega T. E2 di sini adalah sin E0, E2 disama dengan E0 sin Kx plus omega T plus V. Oke, terus di sini kan nanti ada resultan nih, ER. Ya, yang merupakan gabungan dari ini. Yang E0 di sini dengan E0 di sana, ini ada ER. Nah, proyeksi dari ER itu adalah EP. EP itu adalah bentuknya seperti ini. Ini adalah sebenarnya sin Kx plus omega T plus alpha. Itu aja. Baik Pak, terima Oke. kasih. Ya. Jadi fungsi gelombangnya yang asli itu adalah ini, EP di sini yang hasil proyeksi R. Jadi R ini adalah amplitude resultan amplitude. Itu nilai EP maksimum lah. Dan dia itu bergantung pada N0 dan juga V sebenarnya. Oke, ada lagi nggak? Jadi mungkin ini materi terakhir ini kita lanjutkan hari Kamis ya. Kalau Kamis ya. Ada pertanyaan lagi nggak?